Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak berharap adik-adik semuanya dalam keadaan yang sehat, siap untuk memuji Tuhan. Pada hari ini kita akan mulai sekolah minggu online tanggal 4 Oktober 2020. Sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat anugerah-Mu, kasih setia-Mu sepanjang hari ini. Pada saat ini kami mau memulai ibadah sekolah minggu online. Kiranya Tuhan memimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga kami sama-sama boleh memuji dan mengagungkan nama-Mu, boleh belajar kebenaran firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita bersyukur buat Tuhan Yesus yang begitu baik, Tuhan Yesus yang sayang kita semuanya. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua. Sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Yesus sayang semua, Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sayang papa, sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua, sayang semua, sayang semua. Haleluya. Yesus sayang kita semuanya. Di dalam setiap kehidupan kita, Tuhan Yesus sayang kita. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya, serta Yesus selamanya. Yeay, puji Tuhan, karena Yesus mengasihi kita. Haleluya. Yesus disalibkan karena cintanya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku.
kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya, kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Sekali lagi. Yesus disalibkan karena cintanya, kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Dosa dihapuskan, dosa dihapuskan. Haleluya. Karena begitu besar kasih kita, kasih Tuhan kepada kita, Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya yang percaya kepadanya diberikan kehidupan yang kekal. Mari kita siapkan hati kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Karena begitu Allah cinta dunia. Begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Karena begitu Allah cinta dunia. Karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Melainkan dapat hidup kekal. Melainkan dapat hidup kekal. Adik-adik semuanya, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami, urapi hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Lukas 15 ayat 24. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Tuhan Yesus memberkati. Lukas 15 ayat 24. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapatkan kembali. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, hari ini aku pengen ayat hafalan Lukas 15 ayat 24. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Tuhan Yesus memberkati.
Lukas 15 ayat 24, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia dan didapat kembali. Amin. Lukas 15 ayat 24. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Lukas 15 ayat 24. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Lukas 15 ayat 24. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Lukas 15 ayat 24. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapatkan kembali. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik semuanya di rumah, sekarang kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya buat adik-adik yang sudah mengirimkan video atau ayat hafalan yang begitu bagus yang sudah dikirimkan. Tuhan Yesus menghargai semuanya itu. Makasih ya adik-adik ya. Nah, pagi ini kita akan bercerita tentang domba yang hilang. Domba yang hilang. Dari Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-12 sampai 14. Coba adik-adik baca di rumah dengan baik apa maksud firman Tuhan ini, kita cerita ini buat kita secara pribadi untuk kehidupan kita sehari-hari. Domba yang hilang ini adalah satu perumpamaan di dalam Matius 18 ayat 12 sampai 14. Satu hari di pegunungan ada seorang gembala. Apa? Seorang apa? Gembala. Adik-adik tahu nggak gembala itu apa? Gembala itu adalah seorang yang merawat domba-domba atau ternak dia yang di pegunungan. Dia merawat, dia juga mengawasi dengan hati-hati dan dia sangat rajin dan perhatian kepada apa yang dipeliharanya. Itu adalah seorang gembala. Jadi dia selalu waspada, dia selalu siap melihat nanti domba-dombanya itu atau ternaknya itu apa masih ada apa enggak atau sehat apa tidak, dan dia kasih makan, dia temani domba-dombanya untuk makan rumput yang manis-manis, yang enak-enak. Itulah tugasnya seorang gembala. Seorang gembala ini sangat rajin dia. Nah, Pak Gembala tadi, seorang gembala tadi, dia memiliki apa? Gembala itu mempunyai apa? Binatang ternak, yaitu apa? DOMA, domba. Domba, bukan kambing tapi domba. Nah, dombanya cakep-cakep, bagus-bagus semuanya, sehat-sehat. Banyak sekali ya, banyak. Kira-kira berapa ya adik-adik ya semuanya ya? Banyak sekali domba-dombanya. Binatang domba itu semuanya berjumlah 100 ekor domba. Bisa hitung nggak? Waduh, banyak sekali ya. Ada 100 ekor domba. Siapa yang punya domba di sini? Kalau Kak Prima punya di depan rumah. Bukan Kak Prima yang punya, tetapi teman satu tetangga dia punya domba. Bagus dombanya. Sekali seminggu dia suka cuci, suka mandiin,
dan juga dilepasin, dibawa ke kebun, ada banyak rumput-rumput ya untuk makan. Bagus deh dombanya. Nah, ini binatang domba ini semuanya berjumlah berapa? 100 ekor. Aduh, banyak sekali ya adik-adik ya. Nah, setiap hari gembala membawa dombanya berjalan mencari apa? Mencari rumput, atau ada namanya rumput manis. Itu buat domba-domba itu enak, namanya rumput manis. Nah, setiap hari gembala membawa apa? Dombanya berjalan mencari rumput makanannya. Yang hijau, bagus deh. Di tempat yang padang rumput yang hijau. Nah, domba-dombanya di sana makan dengan makanan rumput-rumput yang hijau, yang pokoknya buat domba-domba itu enak makanannya dan makanan sehat bagi mereka, bagi domba-domba tersebut. Ketika malam hari tiba, tahu nggak adik-adik, gembala memasukkan semua domba kemana? Ke kandangnya. Semua dimasukkan ke kandangnya. Banyak sekali ya, 100 ekor. Tapi gembala menghitung nih dombanya. Hanya 99 dombanya, 99 ekor domba. Itu berarti ada satu domba yang apa? Yang hilang. Kira-kira gimana ya? Apakah menurut adik-adik gembalanya ini diam aja, udah besok aja dia dicari. Menurut adik-adik gimana? Gembalanya itu pergi untuk mencari. Gembala itu segera pergi untuk mencari satu domba yang sesat. Tertinggal, dia tersesat, dicari, didengerin suaranya, ada di mana ya? Ada di mana ya? Nah, didengerin, dicari lagi ke padang rumput. Adik-adik, apa yang terjadi? Tiba-tiba gembala itu mendengar ada suara domba. Nah, didengarnya. Mungkin kalau kambing gini kali bunyinya ya. Gitu ya. Tapi kalau ini dombanya dia ada satu suaranya didengerin. Dombanya ini ada di daerah di satu tempat. Tiba-tiba gembala itu mendengar suaranya. Didengerin, terus diikutin, di mana ada suara itu, dari mana datang suara itu, suara domba tersebut. Ternyata satu domba itu terjebak di semak belukar. Adik-adik tahu nggak semak belukar? Di semak-semak itu loh, ada duri-durinya, ada rumput-rumput yang tajam, ada yang sakit lah kalau kita kesentuh. Nah, semak belukar itu di situ ada banyak rumput-rumput yang kalau kita kena sama dia, sama rumput tersebut, kita bisa terarit, kena luka, jadi berdarah. Itu di semak belukar itu dia ada di situ, adik-adik. Kasihan ya. Akhirnya apa? Gembala itu turun ke bawah untuk menyelamatkan satu ekor domba. Satu ekor domba yang tersesat itu diselamatkan oleh gembala pemelihara domba tadi. Dia pergi untuk mengambil, untuk menyelamatkannya. Nah, lalu gembala melepaskan satu domba itu dari semak belukar. Dia ambilnya dengan pelan-pelan supaya tidak terluka. Dielus-elusnya, disayang-sayang. Karena apa? Kan kasihan ya, dia sudah tersesat. Tidak ada yang menolongnya, tidak ada yang membantunya untuk keluar dari semak belukar tadi. Adik-adik, gembala ini dia melepaskan domba yang sesat tadi dari semak belukar. Nah, gembala itu menggendong satu domba itu dan berjalan pulang.
nggak dibiarin jalan gitu. Mungkin dombanya udah capek ya, dia tersesat. Nah, gembalanya itu baik banget deh, digendong dan nggak dibiarin jalan sendiri, digendong. Bisa juga dia sudah kena duri-duri, kesakitan, capek, dia sendiri ketakutan. Nah, di semak belukar itu. Nah, gembalanya yang baik hati tadi, dia menggendong, membawa pulang ke kandangnya. Gembala itu mengembalikan satu domba itu ke kandangnya dengan baik, dan dia bertemu lagi dengan domba-domba yang lain. Nah, jadi semuanya tadi kan 100, satu tersisa, dia lagi pergi, lagi tersesat. Nah, akhirnya diambil lagi menjadi komplit. Jadi semuanya ada 100 ekor domba. Tadinya 99, ketemu satu lagi, dicari, ketemu, dan selamat, ada dibawa lagi ke kandang. Menjadi semuanya lengkap jadi 100 ekor. Nah, gembala itu memanggil sahabatnya, adik-adik. Buat apa ya kok dipanggil? Tetangganya dipanggil. Karena dia senang. Dia senang sekali, adik-adik. Senangnya apa? Karena tadi 100 dombanya itu berkurang 1. Ternyata tersesat 1. Ketinggalan. Akhirnya dia ketemu lagi. Dia ketemu sama domba itu. Dia senang sekali. Dia senang, dia bercerita kepada tetangganya, kepada sahabatnya, pada teman-temannya, dia cerita. Dia sangat bersuka cita. Adik-adik tahu enggak? Dari cerita ini kita dapat belajar, adik-adik, bahwa kalau ada teman kita yang hilang, tersesat, dia menjauh dari Tuhan, dia tidak lagi beribadah, tidak ke sekolah minggu, tidak pernah lagi berdoa, tidak mau lagi membaca Alkitab. Terus dia kehidupannya tidak baik, dan dia tidak mau dengar-dengaran lagi sama kata orang tua. Adik-adik, tugas kita berdoa buat dia dan mencoba untuk menolong dia, untuk kita berbicara kepada dia supaya dia kembali lagi untuk melakukan hal-hal yang baik. Tugas kita untuk berdoa bagi teman-teman kita yang tersesat supaya mereka kembali lagi kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh mengiring akan Tuhan. Jadi dari cerita ini kita dapat belajar, adik-adik, berdoalah bagi teman-teman atau saudara kita atau sahabat kita atau adik kita, mungkin ada saudara-saudara kita dimanapun mereka berada yang sudah tersesat kehidupannya. Mari doakan mereka. Jangan dihakimi, tetapi kita untuk mendoakannya supaya dia kembali lagi. Karena apa? Satu jiwa bertobat sangat berharga di mata Tuhan. Satu jiwa bertobat, mengenal Tuhan, kembali kepada Tuhan, sangatlah berharga bagi Tuhan. Dan para malaikat di surga akan bersorak-sorai. Ada satu jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Adik-adik, berdoa bagi teman-teman yang hilang, yang tersesat, bawa kepada Tuhan dalam doamu, mereka akan diselamatkan. Dan sukacita Allah akan mengalir dalam kehidupan kita. Inilah yang kita dapat petik pada pagi hari ini, setiap cerita ini, bahwa kita harus berdoa bagi teman-teman kita atau sahabat kita atau saudara kita. Satu jiwa berharga di mata Tuhan. Amin. Ayat hafalan pagi ini adalah di dalam Matius ayat 18 ayat yang ke-14. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Sekali lagi, demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Adik-adik,
Ini ayat hafalannya minggu ini, dibaca berulang-ulang, dihafal, bisa juga divideokan, nanti dikirimkan ke Kak Prima atau ke Kak Edi. Dan jangan lupa buat aktivitasnya dengan menarik mungkin, tulis ayat hafalan ini di dalam satu kertas, nanti di kertas gambar gitu, tulis dengan tulisan indah. Nah, dengan tulisan indah dan ada rumput-rumputnya, nanti yang rumput-rumputnya itu hijau, di situ nanti ada gambar domba-domba, entah berapa ekor domba ada gambar di situ. Nanti ayat hafalan ini ditulis ya, nanti Kak Prima akan menilai dan dikirimkan. Sudah digambar, diwarnai rumput-rumputnya yang hijau, dan di tulisan indah ini difotokan nanti bersama kalian, nanti dikirimkan ke Kak Prima. Dan jangan lupa juga videonya ya, nanti Kak Prima tunggu ya. Nah, adik-adik, sekarang kita mau berdoa menutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Adik-adik, mari lipat tangannya, tutup matanya. Tidak ada yang main-main, Tuhan ada beserta kalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami diberkati ya Tuhan dengan firman Tuhan yang menguatkan setiap kami ya Tuhan, mengingatkan kami supaya kami dapat juga Tuhan peduli bagi teman kami yang tersesat dan saudara-saudara kami yang belum mengenal Engkau Tuhan, mereka yang meninggalkan Engkau ya Tuhan, yang jauh daripada Engkau. Tuhan Yesus yang baik, urapilah setiap kami untuk kami dapat berdoa bagi mereka atau mengajak mereka untuk kembali lagi untuk mengenal Engkau Tuhan lebih dalam lagi, bahwa Engkau adalah Tuhan Yesus, menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi, dan teman-teman kami bahkan saudara kami, baik keluarga kami Tuhan Yesus, teman-teman kami yang sudah meninggalkan Engkau, kami bawa mereka dalam doa kami supaya mereka kembali kepada Tuhan, kepada jalan yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini kami boleh diingatkan buat firman Tuhan, dan kami juga berdoa buat kedua orang tua kami. Kami berdoa biarlah Engkau Tuhan tolong mereka supaya sehat dan juga kuat dalam bersuka cita, dalam bekerja untuk mencari nafkah bagi menghidupi kehidupan keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan pada pagi hari ini, buat cinta kasih Tuhan bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, bagaimana ceritanya adik-adik? Sama seperti domba yang begitu berharga bagi gembalanya, demikian setiap kehidupan adik-adik semuanya, semua orang berharga di mata Tuhan. Karena itu Tuhan mau semua orang diselamatkan. Ya, terima kasih buat adik-adik semuanya yang sudah mengikuti sekolah minggu online pada hari ini. Jangan lupa sekolah minggu online minggu depan tanggal 11 Oktober 2020 pukul 07.45 waktu Indonesia Barat ya. Sekali lagi pukul 07.45 waktu Indonesia Barat. Kita akan mengakhiri dengan doa. Bapa, terima kasih kami boleh memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Kami boleh belajar firman-Mu tentang perumpamaan domba yang hilang. Kami boleh berdoa bersama-sama. Kami bersyukur atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan sepanjang hari ini. Dan biarlah sama seperti Engkau menghendaki tidak seorang pun binasa, biarlah kami juga boleh menjadi saksi-saksi Kristus, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu
daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bless me Lord, bless me Lord, so that I might be a blessing to this world. Bless me Lord, bless me Lord, so that I might be a blessing to this world. Amen. Amen. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Shalom teman-teman. Hari ini aku pengen nyanyi. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam batra. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. 8 orang selamat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.